Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Ramona Delmira dan rekan saya nanti ada Mafazanada. Kita akan membahas materi terkait dengan mengelola risiko, etika, dan peluang berdasarkan buku Brooks chapter 7. Pembahasan kita dalam materi ini terkait dengan risiko, etika, dan peluang adalah bagaimana mengembangkan pemahaman tentang cara yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko dan peluang etika yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Dimana seperti kita ketahui, direktur, eksekutif, dan profesional akuntan, yaitu pebisnis dan profesional modern, dalam mempertahankan dukungan daripada pemangku kepentingan. Manajemen risiko perusahaan yang tradisional itu, kita dapat melihat ada risiko dan peluang etika di sana. Kapan risiko ini muncul? Itu adalah jika harapan stakeholder itu tidak terpenuhi dan menyebabkan kerugian dukungan untuk tujuan perusahaan. Namun ketika perusahaan dapat memenuhi harapan dari pemangku kepentingan, di sanalah ada peluang. Nah, itu dapat memberikan impact dukungan yang penuh kepada perusahaan tersebut. Suatu pendekatan dalam menilai manajemen risiko perusahaan itu dikenal dengan enterprise risk management. Nah, dalam penerapan pendekatan ini ada dua keterbatasan yang dilihat, yaitu yang pertama adalah di mana manajemen risiko hanya berfokus kepada dampak keuangan terhadap shareholder, bukan pada dampak non-finansial pada pemangku kepentingan. Contohnya, perusahaan biasanya hanya fokus kepada kerugian yang disebabkan oleh peminjam, atau mungkin contoh lainnya adanya risiko kerugian atas pinjaman dan investasi derivatif. Kemudian yang kedua keterbatasannya adalah adanya pandangan yang keliru terhadap auditor eksternal, di mana auditor melakukan peninjauan pengendalian internal perusahaan dan risiko bisnis perusahaan hanya jika risiko yang ditemukan mempengaruhi salah saji material dan hasil usaha atau posisi keuangan perusahaan. Selain itu, karena auditor hanya melakukan pengujian, mereka tidak diharapkan untuk menemukan setiap masalah. Auditor tidak diharapkan untuk mencari dengan serius apakah ada bukti kecurangan. Nah, dengan keterbatasan ini, lahirlah suatu Statement of Auditing Standard yang dirilis oleh AICPA, yaitu merupakan American Institute Certificate Public Accountant, di mana mengarahkan auditor eksternal menuju kesadaran atas kecurangan pemeriksaan. Dalam SAS ini diharuskan auditor eksternal tersebut yang pertama adalah adanya diskusi dan brainstorming yang wajib antara tim audit tentang penyebab dan untuk salah saji material potensial dan laporan keuangan karena kecurangan sebelum dan selama audit. Jadi artinya dilihat lagi faktor-faktor apa yang mempengaruhi salah saji material potensial walaupun belum terjadi gitu. Jadi dilihat bagaimana kemungkinannya. Kemudian yang kedua adalah audit eksternal, pengumpulan data dan prosedur audit untuk mengidentifikasi risiko dikarenakan kecurangan. Yang ketiga, penilaian risiko kecurangan berdasarkan faktor-faktor risiko yang ditemukan dan asumsi bahwa manajemen bersalah atau tidak. Kemudian adanya peningkatan standar untuk pemeriksaan, dokumentasi, dan pelaporan langkah-langkah audit yang diambil untuk memastikan bahwa tidak terjadi manipulasi. Kemudian tindakan lain itu adalah mendukung penelitian tentang kecurangan, pengembangan kriteria, dan pengendalian anti kecurangan. Alokasi 10% dari kredit untuk mempelajari kecurangan. Kemudian pengembangan program pelatihan kecurangan untuk umum, serta mendorong pendidikan anti kecurangan di universitas dan materi yang sesuai. Nah, setelah penerapan reformasi dari SO Act tersebut, auditor tidak dapat diharapkan untuk mengungkapkan seluruh risiko dan etika peluang. Akibatnya, direksi dan eksekutif bertanggung jawab untuk memantau semua risiko dan peluang etika, mendesain audit, proses review, serta membuat kontrak dengan pihak luar yang ditunjuk untuk melaksanakan review. Identifikasi dan penilaian risiko etika dan peluang itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, tetapi ada satu pendekatan yang lebih komprehensif, di mana dikenal dengan istilah pendekatan 3 tahap yang dapat kita lihat dalam bagian berikut. Nah, pada tahap pertama itu
resiko ini diidentifikasi di mana dapat dilakukan tahap-tahapnya, identifikasi pemangku kepentingan utama dan harapannya, kemudian membuat peringkat harapan pemangku kepentingan yang berdasarkan urgensi. Kemudian kita lihat bagaimana kekuatan dan legitimasi dan melakukan analisis pengaruh dinamis, memahami masalah pemangku kepentingan tentang mana yang sensitif, kemudian mana yang penting dan mengapa demikian, serta mengkonfirmasi proyeksi kepada perwakilan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, kita petakan tentang harapan pemangku kepentingan yang penting bagi kinerja perusahaan. Nah, itu dilakukan pada tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua itu dilakukan aktivitas yaitu mempertimbangkan kegiatan perusahaan yang mengakibatkan resiko tidak memenuhi atau adanya peluang untuk melebihi harapan para pemangku kepentingan. Ketika harapan terpenuhi, perbandingan harus dibuat berdasarkan input, output, kualitas, dan variabel kinerja lainnya yang relevan. Kemudian perbandingan juga harus berdasarkan hipernom. Itu artinya adalah kejujuran, keadilan, belas kasihan, integritas, kemudian prediktabilitas, dan tanggung jawab. Jika perusahaan menghormati nilai-nilai yang ada, perusahaan juga akan menghormati harapan pemangku kepentingan. Kemudian ada perbandingan harus ditelaah dari perspektif dampak potensial terhadap reputasi perusahaan, di mana dilihat dari kepercayaan, kredibilitas, keandalan, serta tanggung jawab. Nah, itu semua dilingkup dalam tahap kedua. Kemudian dalam tahap akhir, yaitu tahap ketiga, kita melakukan aktivitas yaitu melibatkan penyusunan laporan keuangan, kemudian menurut kelompok pemangku kepentingan, serta menurut produk atau jasa, menurut tujuan perusahaan, menurut nilai hipernom, dan menurut pemicu reputasi. Nah, memberikan data di sini adalah untuk memantau resiko dan peluang etika yang direncanakan ataupun yang dihindari, serta mengurangi resiko dan memanfaatkan peluang. Tahap-tahap ini dapat kita lihat penjelasan lebih lanjutnya di dalam slide berikut ini. Nah, inilah pendekatan 3 tahap tadi yang dilihat dalam bagian tadi ketika kita jabarkan dalam setiap urutan tahap aktivitasnya. Dapat kita lihat ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, di mana setiap tahap itu kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah kita rinci. Setelah resiko dan peluang etika tadi telah kita identifikasi dan nilai, kemudian strategi dan taktik terbaik yang perlu dikembangkan untuk mengurangi masalah harus kita selaraskan kegiatan perusahaan dengan kepentingan pemangku kepentingan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dalam memanajemen risiko, etika, dan peluang itu ada hubungan pemangku kepentingan yang efektif yang akan kita bahas, kemudian juga ada tanggung jawab sosial perusahaan dan akuntabilitasnya. Nah, untuk hubungan kita masuk kepada slide berikutnya. Strategi dan taktik dapat dikembangkan untuk berurusan dengan masing-masing pemangku kepentingan ataupun kelompok berdasarkan penilaian kepentingan pemangku kepentingan dan kemungkinan perubahan di dalamnya. Ada satu pendekatan yang berasal dari Savage dan kawan-kawan itu tahun 1991 berfokus pada potensi untuk pemangku kepentingan yang menimbulkan ancaman bagi organisasi atau untuk bekerja sama dengannya. Pemangku kepentingan dapat menjadi rentan terhadap undangan untuk berkolaborasi atau menjadi rekan pendukung, atau jika mereka tidak setuju dengan posisi perusahaan, pertimbangan dapat diberikan pada kebutuhan mereka untuk memantau atau ketika pembelaan diperlukan oleh mereka. Nah, ada suatu model pendekatan yang digunakan untuk mempertimbangkan kebutuhan tersebut. Nah, model ini dapat kita lihat pada bagian berikut, di mana pada tipe pertama itu kemungkinan akan menjadi ancaman yang rendah dan tingkat kerjasama yang tinggi. Jika memungkinkan, maka dapat melibatkan kelompok ini dalam organisasi karena mereka memiliki kecenderungan untuk mendukung organisasi. Kemudian ada tipe 4, itu adalah mereka tinggi sebagai ancaman dan tinggi juga untuk kerjasama. Mungkin bijaksana untuk mencoba berkolaborasi dengan mereka. Kemudian ada tipe ketiga, yaitu tinggi sebagai ancaman, namun rendah untuk kerjasama. Nah, mereka ini dianggap tidak mendukung dan harus diperangi. Kemudian ada tipe kedua, yaitu sebuah kelompok yang rendah sebagai ancaman, tapi rendah juga dia untuk kerjasama. Marginal untuk pengembangan dukungan terhadap tujuan perusahaan, tetapi mungkin akan bijaksana untuk memantau harapan
mereka jika kondisi berubah. Nah, model inilah yang disebut dengan bagaimana hubungan pemangku kepentingan tersebut. Secara hukum, perusahaan bertanggung jawab hanya kepada pemilik, tetapi dalam kenyataannya, perusahaan juga bertanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas, jika mereka ingin menggalang dukungan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang strategis. Nah, sejauh ini pergeseran paradigma sedang berlangsung dari akuntabilitas kepada pemegang saham menjadi pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Nah, Corporate Social Responsibility yang biasa kita kenal dengan istilah CSR itu atau kewarganegaraan perusahaan merujuk kepada sejauh mana organisasi mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dan mengambil tindakan yang menghormati kepentingan-kepentingan tersebut. Nah, CSR ini merupakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan dan akuntabilitas, di mana dapat kita jabarkan poin-poin pentingnya dalam bentuk bagian berikut, di mana ada tujuan organisasi untuk CSR. Nah, untuk mengembangkan rencana CSR, organisasi harus mempertimbangkan tujuan strategis perusahaan. Pertimbangan ini dengan memahami langkah-langkah CSR serta menyesuaikan aspirasi dengan langkah-langkah pengawasan. Kemudian merumuskan tujuan yang etis, menghormati kepentingan para pemangku kepentingan dan budaya yang harus dihadapi. Kemudian dalam membangun kerangka CSR, pedoman pelaporan keberlanjutan dikembangkan oleh GRI atau Global Reporting Initiative. Sebuah kerjasama dari berbagai pihak, itu termasuk badan akuntansi profesional, menawarkan kerangka laporan yang paling komprehensif dan instruktif bagi mereka yang sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan perencanaan pelaporan CSR, serta menyediakan informasi tentang keterlibatan pemangku kepentingan dan GRI pada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan atau dikelola dan dilaporkan. Kemudian ada pengukuran kinerja CSR. Nah, dalam hal ini kita meninjau kerangka CSR yang telah diciptakan oleh perusahaan konsultan yang menyaring kegiatan untuk investor etika, yaitu investor yang berinvestasi untuk perusahaan yang kegiatannya memiliki tanggung jawab sosial. Pengukuran atau indikator CSR tergantung kepada masing-masing konsultan. Kemudian ada monitoring CSR. Dalam hal ini, setelah pengukuran CSR telah diidentifikasi, data dikumpulkan, laporan terbentuk, langkah selanjutnya adalah kita memantau bagaimana perusahaan bertindak. Seperti skema pengukuran pada umumnya, perbandingan dapat membantu dengan kita lihat itu tujuan strategis, faktor kunci keberhasilan. Kemudian kita lihat organisasi yang serupa. Kemudian alternatif praktek terbaik untuk perbandingan, standar terpublikasi, statistik dan rata-rata industri, manajemen dan target tujuan, serta yang terakhir dilihat hasil yang diperoleh pada periode sebelumnya. Nah, menyewa konsultan yang mengkhususkan diri dalam pengukuran kinerja etika juga mungkin bermanfaat, terutama jika konsultan memiliki pengalaman yang luas dengan proses etika dalam organisasi lain yang digunakan untuk tujuan perbandingan. Laporan akan sangat berguna bila ditinjau dan dianalisis secara berkelanjutan. Kemudian ada pelaporan CSR. Perusahaan yang memiliki program pengukuran CSR itu perlu untuk mempertimbangkan bagaimana mereka akan melaporkan kinerja standar CSR-nya. Biasanya itu kita lihat dalam GRI itu melibatkan kerangka pelaporan komprehensif mencakup kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kemudian accountability memberikan pedoman tentang bagaimana menetapkan proses akuntabilitas sistematis dan menjamin sistem proses dan kompetensi yang mendasari bisa memenuhi standar assurance. Perusahaan-perusahaan besar biasanya merilis laporan kinerja etika kepada masyarakat dengan frekuensi yang lebih besar secara terus-menerus. Sebagai contoh, laporan tahunan memuat masalah tata kelola perusahaan, kesetaraan gender, program amal, masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Pemangku kepentingan menjadi semakin tertarik pada kinerja etika. Organisasi mengakui pendapatan keuntungan dari laporan tersebut. Kemudian ada assurance audit untuk laporan CSR, di mana di sini mewajibkan pengungkapan kepada publik atas kinerja lingkungan. Akibatnya banyak individu dan beberapa akuntan publik besar dan perusahaan lainnya dilibatkan dalam membuktikan kebenaran laporan yang diterbitkan tersebut. Fokusnya pada kebutuhan standar auditing yang sesuai. Dan yang terakhir itu adalah pikiran penutup, di mana organisasi harus mengembangkan konsep yang efektif mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yang tujuannya adalah untuk memudahkan mengelola budaya dan kinerja organisasi yang lebih baik, mendapatkan dukungan dari
para pemangku kepentingan, memberikan bimbingan kepada karyawan tentang CSR, kemudian mengurangi resiko etika, dan yang terakhir adalah memungkinkan pengambil peluang etika dengan cara yang teratur. Pebisnis harus memiliki apresiasi terhadap masalah etika yang muncul pada perilaku karyawan di tempat kerja. Nah, ada beberapa tantangan etika yang kita lihat dalam lingkungan kerja. Hak karyawan. Itu telah ada kesadaran yang meningkat untuk lebih menghormati hak pekerja daripada hak majikan. Adanya undang-undang baru, kontrak serikat buruh melindungi hak-hak karyawan. Kemudian ada privasi dan martabat, di mana hak pribadi lebih penting daripada hak atasan. Pekerja memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan, mendapatkan nasihat hukum. Kemudian ada perlakuan yang adil. Nah, diskriminasi dianggap tidak etis, ilegal jika melibatkan usia, ras, ataupun gender. Umumnya orang berpendapat bahwa harus ada peluang yang sama untuk pekerjaan dan upah. Pekerja berhak atas kebijakan yang adil, mencakup upah yang adil, jam kerja yang adil, pertimbangan untuk promosi yang adil, serta perampingan ataupun pemeriksaan yang adil. Kemudian lingkungan kerja yang sehat dan aman. Pekerja mengharapkan bahwa kesehatan dan keselamatan bukanlah hal yang harus dikompromikan. Pekerja harus tahu risiko yang dihadapi. Organisasi harus memberikan informasi mengenai bahan, proses berbahaya, dan perawatan yang terkait. Kepedulian diungkapkan pada stres yang berlebihan terkait jam lembur yang diharapkan, tingkat produktivitas yang ekstrim, dan degradasi kehidupan keluarga. Perusahaan mengakui perlu adanya pusat kebugaran dan rekreasi di tempat kerja yang ramah keluarga, serta jam kerja yang fleksibel. Survei akuntan itu mengungkapkan bahwa setelah tempat kerja yang menarik untuk mempertahankan karyawan dengan cara menawarkan mereka keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Atasan juga harus membuat perubahan dalam budaya organisasi mereka. Atasan tidak seharusnya membuat karyawan merasa bersalah karena tidak bekerja dengan jam kerja yang berlebihan atau menghukum mereka melalui evaluasi kerja. Kemudian ada kemampuan untuk menjalankan suara hati nurani seseorang. Karyawan harus menyuarakan suara hati nuraninya sendiri. Whistleblowing atau pengungkapan rahasia dapat memberikan kontribusi untuk organisasi yang lebih etis. Untuk mendorong pengungkap rahasia agak berani bicara banyak yang membuat program perlindungan whistleblowing. Dalam program ini, penyelidikan ditangani oleh individu yang memiliki kredibilitas dan karyawan untuk melakukan investigasi yang cepat, adil, tanpa mengungkapkan identitas pengungkap rahasia. Semakin banyak pula undang-undang yang melindungi para pengungkap rahasia. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana bagi organisasi untuk memfasilitasi keinginan hati nurani karyawan. Kemudian ada kepercayaan dan maknanya. Etika organisasi secara langsung berkaitan dengan etika pimpinan organisasi. Jika karyawan memiliki kepercayaan yang cukup, mereka akan berpartisipasi sepenuh hati dalam proses pembaruan etis organisasi, seperti hal dalam perampingan penerimaan pekerjaan paruh waktu. Kemudian yang terakhir ada keseluruhan dari manfaat. Banyak ahli dan praktisi yang sukses berpegang pada keyakinan bahwa melihat cara karyawan memandang perlakuan perusahaan terhadap mereka itu menentukan apa yang mereka pikirkan tentang program etika perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai perbuatan curang atau sering disebut dengan fraud atau kejahatan kerah putih. Salah satu tantangan yang dihadapi semua organisasi adalah prospek karyawan unethical yang melakukan tindakan penipuan dan kejahatan kerah putih. Dapat kita lihat dalam slide di mana eksekutif diharapkan untuk dapat memastikan bahwa mereka akan mengambil semua langkah rasional untuk membimbing, mempengaruhi, dan mengendalikan karyawan yang mungkin terlibat. Dan kemudian auditor eksternal diharapkan untuk dapat mengenali potensi masalah. Di sini pengalaman telah menyarankan bahwa pemahaman tentang keadaan yang menyebabkan atau memungkinkan penipuan dan kejahatan kerah putih dan memotivasi untuk itu memberikan dasar yang berguna untuk tindakan pencegahan. Kemudian, dalam rangka memberikan pemahaman dalam analisis dari motivasi kecurangan kerah putih, kita lihat dari kasus Walt Pavlo yang merupakan bintang di MCI dan merupakan enabel kunci dari penipuan $6 juta di MCI. Ia tertangkap dan pada tahun 2001 mengaku bersalah atas 3 hal. Yang pertama yaitu penghalangan keadilan, yang kedua yaitu pencucian uang, yang ketiga yaitu kecurangan. Di sini akuntansi, investigasi, dan forensik menggunakan
kerangka kerja yang membantu, yaitu menggunakan segitiga kecurangan untuk mengidentifikasi penipu potensial dan situasi yang memiliki potensi kecurangan. Potensi kecurangan di sini dikatakan sebagai fungsi dari adanya 3 faktor. Yang pertama yaitu kebutuhan, seperti kebutuhan akan keuangan. Yang kedua yaitu peluang, yaitu kurangnya kontrol atau budaya yang agresif. Yang ketiga yaitu rasionalisasi, seperti kemampuan untuk merasionalisasikan kecurangan itu sendiri. Segitiga kecurangan itu dapat dilihat dari gambar berikut yang terdiri dari motif sebagai kebutuhan tadi, rasionalisasi, dan peluang. Setelah melakukan analisis menggunakan segitiga kecurangan, kemudian terdapat kerangka tambahan untuk memahami motivasi penipu, yaitu dengan menggunakan hierarki kebutuhan Maslow, yang mana Walt mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menjadi seseorang yang sukses. Kemudian, keinginannya tersebut membawakan Walt pada perilaku dengan cara berpikir hal itu akan membawa pada kesuksesan. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan individu dapat dikategorikan dan akan ditanggapi dalam prioritas dari bagian bawah piramida. Dapat dilihat dalam slide. Dalam hal ini, Walt menunjukkan bahwa keinginannya untuk menjadi sukses didorong oleh kebutuhan uang untuk mempertahankan keluarga. Kemudian keamanan dalam pekerjaan. Kebutuhan ini termasuk sebagai kebutuhan fisiologis, dan selanjutnya mendapatkan rasa hormat dari atasan, serta ingin merasakan sukacita dari pemenuhan atau aktualisasi diri. Hal ini termasuk sebagai kebutuhan ego. Kemudian, memahami rasionalisasi kecurangan. Menurut Joseph Heath, ada 7 rasionalisasi yang didefinisikan lazim digunakan untuk membenarkan perilaku tidak etis, yaitu yang pertama, penolakan tanggung jawab. Yang kedua, penolakan dari cedera. Yang ketiga, penolakan menjadi korban. Yang keempat, kecaman dari pengancam. Yang kelima, banding ke loyalitas yang lebih tinggi. Yang keenam, semua orang melakukannya. Yang ketujuh, yaitu mendapatkan hak kepemilikan. Selanjutnya yaitu mengenai peluang untuk melakukan kecurangan. Hal ini dapat disebabkan oleh yang pertama, lemahnya pengawasan manajemen senior. Yang kedua, budaya organisasi tidak mendukung para pengungkap rahasia untuk berbicara. Yang ketiga, fungsi internal audit yang tidak efektif. Dari kasus tadi kita dapat mengambil pembelajaran mengenai yang pertama yaitu ketika para eksekutif dan auditor terlibat dalam proses mempertimbangkan adanya kemungkinan munculnya kecurangan atau kejahatan kerah putih, sebaiknya menggunakan segitiga kecurangan. Yang kedua, hierarki kebutuhan Maslow, dan 7 rasionalisasi tindakan tidak etis sebagai kerangka kerja untuk menandai sebelum menyebabkan masalah atau bahaya yang signifikan. Yang ketiga, proses pertimbangan menjadi bagian sesi brainstorming tahunan bagi auditor. Yang keempat, merencanakan insentif baru. Yang kelima, mengkaji kinerja karyawan. Yang keenam, menilai apakah metode motivasi yang digunakan meski produktif dalam jangka pendek bisa membahayakan dalam jangka panjang. Yang ketujuh, pelatihan pengawasan supervisor yang peka terhadap kondisi organisasi. Yang kedelapan, mengintegrasikan kekhawatiran etika ke dalam struktur tata kelola perusahaan untuk mengatur risiko dan peluang etika secara efektif. Selanjutnya yaitu mengenai operasi internasional. Ketika perusahaan beroperasi di luar pasar, dalam negeri, bimbingan normal ditawarkan kepada karyawan harus mempertimbangkan beberapa hal terkait. Yang pertama yaitu bagaimana praktik bisnis akan berdampak pada ekonomi dan budaya lokal. Yang kedua, apakah praktik lokal harus didukung atau dilarang? Yang ketiga, reaksi perubahan para pemangku kepentingan dalam negeri, terutama oleh pemangku kepentingan, termasuk pelanggan besar dan pasar modal. Selanjutnya yaitu mengenai dampak terhadap ekonomi dan budaya lokal. Perusahaan multinasional memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya lokal, dan mereka harus berhati-hati terhadap dampak aspek lokal yang tidak menguntungkan. Seperti yang pertama yaitu pasar ketenaga kerjaan, tingkat upah, dan ketersediaan pasokan.
Yang kedua, bahan baku dan pasar input lainnya. Yang ketiga, politik dan proses hukum. Yang keempat, adat, sosial, dan keagamaan. Mengenai konflik antara budaya domestik dan budaya asing, masalah yang paling sulit muncul ketika nilai-nilai para pemangku kepentingan utama perusahaan berbeda dengan yang ada di daerah lokal negara asing. Seperti yang pertama, persetujuan penyuapan. Yang kedua, penggunaan pekerja anak. Yang ketiga, penggunaan tenaga kerja budak. Yang keempat, kondisi tenaga kerja yang tidak sehat. Yang kelima, perlakuan terhadap tenaga kerja wanita. Yang keenam, dukungan dari rezim represif. Yang ketujuh, kurangnya kebebasan berserikat. Yang kedelapan, menghormati lingkungan. Dan yang terakhir, berurusan dengan anggota keluarga adalah sesuatu yang diharapkan, bukan untuk dihindari. Selanjutnya, mengenai penyuapan atau pembayaran untuk memfasilitasi. Dalam operasi di luar negeri, perusahaan-perusahaan multinasional mungkin diminta untuk melakukan pembayaran memfasilitasi atau suap. Sebuah pembayaran memfasilitasi biasanya memiliki nominal, seperti dilakukan untuk mempercepat hasil dan waktu, dilakukan untuk mempengaruhi hasil, atau suap melanggar hukum atau tidak itu tergantung dari hukum di negara yang bersangkutan. Selanjutnya, imajinasi moral. Para manajer menggunakan imajinasi moral ini untuk merancang alternatif yang akan menjawab kebutuhan dalam budaya lokal sesuai dengan norma perilaku yang dapat diterima. Seperti contoh, untuk menghindari pembayaran kepada orang pribadi untuk kepentingan pribadi seseorang, perusahaan melakukan pembayaran di muka umum dan bukan secara rahasia, dan pembayaran ini dilakukan untuk program yang akan mendukung kegiatan masyarakat. Kemudian mengenai pedoman praktik etika. Praktik etika menjadi kompleks ketika memasuki dunia global. Perbedaan terjadi pada hubungan antar masyarakat dan praktik etika di dalam hubungan tersebut. Standar etika untuk praktik internasional selayaknya dapat disusun. Prinsip internasional tersebut dapat digunakan jika pihak-pihak yang berhubungan saling bekerja sama dan mengerti atau mutual understanding. Yaitu ketika satu pihak merasa tidak setuju dengan kode etik yang ada, maka dibuat kesepakatan tentang apa yang sama-sama disetujui untuk menjadi kode etik yang diakui bersama pula. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen krisis. Krisis adalah suatu peristiwa yang membawa atau memiliki potensi untuk keburukan. Jika perilaku etis dianggap sangat penting oleh perusahaan, pertimbangan etis menjadi penting dalam situasi kritis yang dihadapi perusahaan, karena menyangkut reputasi masa depan perusahaan. Sesuatu yang mendasar bagi pengelolaan yang baik dari krisis adalah pemahaman dari 4 fase krisis. Yang pertama yaitu prakrisis, yang kedua tidak terkendali, yang ketiga terkendali, yang keempat pemulihan reputasi. Tujuan utama dari krisis adalah menghindari krisis. Jika tidak dapat dihindari, maka harus meminimalkan dampak. Kemudian mengenali tanda peringatan sedini mungkin, serta mempersingkat waktu krisis yang tidak terkendali. Dalam manajemen krisis, tujuan dapat dicapai dengan cara membuat perencanaan, memantau, serta membuat keputusan yang efektif selama krisis dengan cepat. Kemudian, kurva yang lebih rendah mencerminkan manfaat kontrol sebelum diterapkan, dapat meminimalkan biaya dan kerusakan berkelanjutan terhadap reputasi. Berikut adalah gambar kurva fase krisis, di mana terlihat dampak reputasi berkelanjutan berada pada kurva yang lebih rendah. Kurva yang lebih rendah ini mencerminkan manfaat kontrol sebelum diterapkan. Dari keseluruhan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama yaitu perusahaan dan organisasi modern berhasil karena menciptakan, mempertahankan, dan menginformasikan tentang nilai. Yang kedua, keberhasilan tergantung kepada dukungan para pemangku kepentingan, dan dukungan didapat dari rasa hormat yang diberikan kepada mereka. Yang ketiga, perilaku etis adalah harapan para pemangku kepentingan, dan kehati-hatian diperlukan untuk membuat pedoman dan sarana lain untuk mendorong karyawan melakukan apa yang benar. Yang keempat, dalam era baru akuntabilitas pemangku kepentingan, organisasi akan berkinerja baik jika menerapkan 6 hypernorm dalam bisnisnya, yaitu kejujuran, keadilan, kewajaran, belas kasih, integritas, prediktabilitas, dan tanggung jawab.
Yang kelima, nilai-nilai per 6 tersebut harus diterapkan ke dalam tata kelola, manajemen risiko, strategi operasional, pengambilan keputusan etis, keterbukaan, dan manajemen kritis. Yang keenam, reputasi dan keberhasilan organisasi tergantung kepada direktur, eksekutif, dan akuntan yang terlibat dalam organisasi tersebut. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3 mengenai mengelola resiko etika dan peluang. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.